saya punya tempat, saya punya order, silakan Anda cari uang sendiri. Jadi saya ciptakan rasa nyaman buat mereka tanpa tekanan, supaya karyawan betah. Ya. Kedua, fasilitas seperti kompor, minum, air, ya kan, kopi kita kasih kok. Kita kan per piece-nya ini kalau untuk kuangki itu kita hanya berubah hanya Rp4.000. Rp4.000 per piece-nya. Per piece-nya. Betul. Tapi kalau misalnya satu hari mereka bisa dapat 200 piece, otomatis kan 800.000. Iya. 800.000 dibagi 9 orang. Udah 91.000 penghasilan mereka satu hari. Satu hari. Selalu jalan ke lapangan sebagai komandan tempur untuk membesarkan KKS. Apakah kegiatan Mbak Mening berkunjung ke masyarakat, ke teman-teman yang mempunyai kegiatan produktif ini menjadi program utama di KKS? Lalu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali Mbak Mening turun ke lapangan? Gini Bapak, jadi kalau di KKS memang kami kan kalau operasi sendiri kan dari anggota untuk anggota, nah gitu ya Pak ya. Dan kami letaknya memang tidak jauh dari tempat usaha Bapak. Jadi memang dari kami sendiri, kami itu harapannya menggerakkan dari masyarakat sekitar, dari Cibinong lebih sempitnya ya khususnya, tetapi harapannya kami juga bisa melewati lebih besar lagi, mampu menciptakan peluang-peluang kerja nantinya, sehingga kami membuka Pak, jadi kerjasama dengan UKM-UKM, di mana kami nanti bisa melakukan pembiayaan, walaupun dari jumlahnya mungkin nggak banyak, tetapi harapannya itu juga menambah modal dari usaha Bapak, seperti itu. Terlebih kan Bapak sudah merasakan manfaatnya, gitu, dan harapannya memang Bapak nanti mampu menjadi anggota dan menularkan itu kepada karyawan-karyawan lainnya. Kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi salah satu program kami adalah Mitra KKS. Kami juga punya wadah itu UMKM Pak. Nah, ini memang hampir setiap hari pun kami juga akan kunjungan ke UMKM. Seperti itu. Nah, khusus untuk Bapak, seperti Ibu, mungkin kami bisa kerjasama dengan program Mitra KKS. Mbak Mening, kalau begitu jumlah UKM yang menjadi anggota KKS sekarang sudah berapa ribu Mbak Mening? Nah, gini Bapak, memang untuk program UKM ini memang kami belum lama, baru setahun Pak. Jadi untuk saat ini memang belum mencapai ribuan Bapak, tapi sudah mencapai ratusan. Nah, seperti itu. Dari yang ratusan itu bidang apa saja yang menjadi peserta terbesar di KKS Mbak? Paling besar memang usahanya itu usaha lebih menjual makanan sih Pak, seperti itu. Ya ada yang produksi seperti kayak seperti itu. Dalam satu hari atau dalam satu minggu atau dalam satu bulan menghabiskan bahan baku itu berapa kuintal Pak? Kalau hitungannya gini ya, per hari banyak per hari ya, per hari ya kira-kira kayak kacang beras 30 kiloan lah, beras 40 kilo, kacang 30 kilo. Kacang 30 kilo, beras 40 kilo. Dari minyak saya kan sekitar 4 ribuan. Kalau karyawannya apa? Yang memproduksi kayak kalau 11. Kalau yang karyawan kan yang goreng kan 3 ini. Paling yang produksi berarti 3, terus asisten 1, satu. Lalu penjualnya pelanggan Bapak yang ada di warung-warung, yang ada di toko-toko gitu berapa banyak tokonya? Kalau satu sales bisa 300 itu ya kurang lebih 250 lah. 250 satu sales. Iya. Ada berapa sales tadi? 11. Bapak itu Pak Suparman udah berapa lama Pak? Kira-kira 9 tahun. 9? Oh, Bapak asal mana Pak? Kawan, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Pak Suparman juga, Jawa Tengah juga? Sama. Merantau ya Pak ya? Iya, merantau.
Pak Suparman itu usahanya kayak saja atau ada lain Pak, membuat makanan lain? Saya itu bolu, kremes, Bolu kremes, bolu kremes. roti bolu kering. Oh, bolu kering. Oh iya iya. Kami telah bekerja sama dengan dari KKS dengan Ibu. Ya. Kerjasamanya kalau kami biasa menyebutnya itu mitra KKS, di mana karyawannya di sini sebagian besar sudah menjadi anggota KKS. Dulunya kita pertama kan kita kerja di pabrik tuh Pak, tiap hari pada pagi pulang sore, akhirnya kita bukalah di rumah supaya lebih enak gitu hari-hari. Terus kita punya anak buah, ada yang kodong ikut kerja. Dari awal kita pertama punya kenalan bos, dia ngasih order ke kita. Terus pertama kita baru bikin kerah-kerah, terus kesini dikasih baju, dikasih apa, semua berjalan sampai sekarang ini Pak. Jadi mulainya dari sangat sedikit. Sedikit pertama bikin kerah, bagian ya? kerah doang. Terus Terus kesini-sini bikin baju anak-anak, bikin baju dewasa. Jadi semua order masuk lah gitu. Kita jadi pegangnya satu buyer gitu Pak, kadang dua gitu. Biasanya kita baju wanita, baju perempuan ya, seperti ada baju koko, ada kemeja, ada gitu. Ya, kita belajar, kalau nggak bisa kita tanya ahlinya gitu Pak. Ada misal yang ngasih order, ini kok sulit jahit begini, kita telepon ke dia caranya bagaimana gitu. sekarang karyawan itu berapa? Sekarang ada 10. Kita hanya ongkos jahit jadinya Pak. Hanya ongkos jahit. Modelnya sudah dari. Soalnya udah dipotong dari sono. Kalau kita motong sendiri tuh lebih repot, lebih rumit Pak. Tempatnya harus besar, harus tambah orang. Setelah mendapatkan pendampingan dari KKS, punya pengalaman apa? Ya alhamdulillah lebih lancar minjem uang. Lebih lancar. Minjemnya sampai berapa ratus juta barangkali? Aduh belum banyak Pak, saya soalnya tabungannya kan belum banyak. Tapi kan boleh banyak-banyak kan, ketika menyelesaikan tanggung jawabnya cepat kan bisa boleh banyak-banyak. Paling tinggi berapa? Paling tinggi saya baru 20 Pak. Pak Agus, sudah berapa lama Bapak mempunyai kegiatan usaha ini, lalu bagaimana harapan Bapak ke depan? Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, usaha ini mungkin sekitar udah 5-6 tahun yang lalu. Kalau yang di sana itu 12 tahunan. Dan ya harapan saya ke depan ya ingin memperbesar lagi usaha ini gitu Pak. Ingin memperbesar gitu. Memperbesar usaha, tetapi sekarang baru menerima bagian dari order ya Pak? Oh enggak, kita masing-masing. Oh, masing-masing. Ini kan beda. Kita dari order dari Polo, di sana ada yang Miranda, gitu kan. Jadi kita ada beda-beda Pak. Beda-beda dan beda manajemen. Oh, beda manajemen. Betul. Hanya bila kita suami istri tapi kita beda manajemen. Suami istri beda manajemen. Betul. Karena manajemen sini sama manajemen sama kita nggak bisa, kita nggak beda, kita nggak samakan gitu kan. Ya, kalau boleh tahu Pak, ini lokasi usaha dari keluarga Ibu Purningsih, tempat Bapak juga ya. Ini ada tempat lain nggak Pak, atau hanya dua dari yang tadi dan yang ini? Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ada di belakang saya baru buka, mungkin sekitar 1 bulan. Oke, itu usahanya sama dengan yang Bapak jalankan sekarang atau yang Dia dapat dari ibu. Oh, dapat dari Ibu. Dapat dari Ibu. Berarti manajemennya ikut Ibu ya? Ya, betul. Oh, oke. Nah, ini kesulitan apa Bapak dalam mengatur usaha? Ini kan sama-sama nih, tapi bukan saingan kan ya? Enggak. Oh, enggak Karena ya? kita beda. Karena kita beda order, Iya. ya kan? Bapak, ini kan Bapak memulai usaha ini kan tentunya tidak mudah ya Pak, dengan mencari buyer-buyer ini tadi. Ini ceritanya dulu untuk mendapatkan si buyer ini gimana? Ya dulu waktu saya mau usaha ini ya sama ibu. Jadi saya udah pikir usia udah lumayan tua, kalau kerja di pabrik nggak mungkin lagi, sedangkan saya punya keahlian di bidang servis mesin, Ya. kepala mekanik, betul ibu kepala produksi. Iya. Jadi sama-sama pensiun udah kita buka usaha untuk di rumah, gitu kan? Kita buka usaha. Bapak bisa menjahit juga waktu itu? Bisa. Oh bisa? Bisa. Oh, Karena memang mekanik pasti bisa. bisa jahit. Bisa. Nah setelah itu kan kita ada relasi kan orang Korea kan baik gitu kan, udah bagus, ambil aja order dari saya dulu sebelum bisa jalan sendiri. Nah setelah kita udah bisa jalan sendiri, dibantu sama dia ordernya kan, nah setelah kita jalan sendiri kita bisa cari sendiri, akhirnya kita lepas gitu kan. Jadi orang Koreanya pulang ke Korea, kita tetap paksa jalan sendiri kan gitu, yang ngasih order itu kan. Iya, iya. Pabriknya tutup pas pandemi ya.
tentang merek produknya Pak. Ya. Merek produk itu Bapak punya merek merek sendiri. sendiri atau Saya enggak, ini kan saya merek polo, memang kita kan order memang khusus ini polo punya ya. Oh, Jadi kita dapat dari layarnya langsung, itu hanya khusus untuk polo. berarti Bapak tidak mengeluarkan brand. Tidak mengeluarkan brand, enggak. Kita berdasarkan order aja. Iya. Bapak motong juga. Kalau Ibu Enggak, tadi nggak motong. enggak, Oh kita nggak sama. motong. Sama, kita nggak motong. Oh, berarti tidak menciptakan desain, Tidak. tapi langsung menjahit ya Pak. Ya? Betul, kita hanya jasa jahit aja Pak. Pak, kan ini untuk sebuah merek yang terkenal kan juga tidak mudah. Bagaimana Betul. Bapak bisa mendapatkan ini dulu? Nah, ini ceritanya mereka percaya. Awalnya kita disuruh perbaiki barang dia yang rusak. Waktu itu kan saya kerja di bosnya di Cinere, terus dia ada barang yang rusak dikerjain tempat orang, ada sekitar 1.200 piece setelan, terus kita kerjain, ya kan, kita kerjain hasilnya bagus, itu per makan ya, kita kerjain bagus. Nah setelah bagus dia bilang udah Pak Agus, mendingan pegang punya saya aja, saya punya order polo atau hammer, salah Pak Agus pilih yang mana, nah, gitu kan. Setelah dia gitu akhirnya dikasihlah ini. Per bulannya bisa mengerjakan berapa ribu orderan Pak Agus? Saya kalau per bulan itu rata-rata 7.000. 7.000 piece. 7.000 piece. 7.000 piece ya. Ya, itu dari berapa model Pak? Kan kaos kan ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek, mungkin ada yang kaos sport gitu. Ya, saya biasa kerjain seperti kaos seperti ini Pak, Wangki ya, kira polo ya, polo Wangki ini yang sampel juga ada di ruang produksi itu kalau itu continue tidak ini. Jadi itu kalau itu tidak ada kita dikasih yang style yang beda, yang lain gitu kan. Gitu. Kalau untuk kaos itu bisa 7.000 satu bulan. 6.000 sampai 7.000 per bulan. Per bulan ya? Per bulan ya. Untuk satu jenis atau untuk beberapa jenis? Untuk satu jenis yang Untuk untuk satu yang jenis. yang ini yang kerah aja yang polo ya. Rata-rata yang lengan pendek ya Pak ya? Lengan pendek semua ya. Lengan pendek. Kalau ini kita baru mulai kira-kira 2 minggu yang lalu. Ya kan, ada perempuan, ada panjang, ada pendek. Oh, Ini mereka sekarang yang pendeknya. Sekarang ini yang pendeknya ya betul. Kemarin yang panjang yang perempuan. Pak Agus kan supaya karyawan itu betah gitu, karyawan Bapak berapa, lalu mungkin ada standar penghasilan untuk karyawan gitu. Lalu kedepannya juga akan seperti apa yang Bapak inginkan? Ya kalau untuk standar kerja karyawan kan kita kerja borongannya. Oh, borongan. Borongan jadi saya begini. Saya punya mesin, saya punya tempat, saya punya order, silakan Anda cari uang sendiri. Jadi hitungannya berarti per satu ini per satu piece. Jadi saya ciptakan rasa nyaman buat mereka tanpa tekanan, ya kan, supaya karyawan betah. Ya kan? Kedua fasilitas seperti kompor, minum, air, ya kan, kopi kita kasih Pak. Jadi supaya mereka nyaman. Iya, Lah. nyaman. Jadi, yang penting kan kita menciptakan kenyamanan dulu. Iya. Nah, kalau seperti itu tadi kalau 6.000 sampai 7.000 piece ya, itu kalau borongan berapa banyak juta Pak? Dia Ordernya. kalau borongan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya uangnya atau uangnya, nominal ya? uangnya, nominalnya. Kalau kita kan per piece-nya ini kalau untuk Wangki itu kita hanya borongan hanya 4.000 rupiah. Oh ya? Rp4.000. Per piece-nya. Per piece-nya? Betul. Tapi kalau misalnya satu hari mereka bisa dapat 200 piece, Iya. otomatis kan 800.000. Iya. 800.000 dibagi 9 orang. Oh. Udah 91.000 penghasilan mereka Satu hari. satu hari. Dari cuma 8 jam kerja. 8 jam kerja. Udah lebih dari pabriknya. Tapi rata-rata emang Rata-rata sih gitu. gitu. Jadi kita kalau masalah harga nilainya nominal itu tergantung dari faktor kesulitan yang dikerjakan. Kalau misalnya yang Berarti ini dikerjakan antara sulit, ini sama yang Oke, beda. 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 Ini kita masih beda 6.000. Oh. Kalau Wangki ini hanya 4.000. Jadi makin sulit kita makin besar. Bapak karyawannya ada berapa Pak? Saya karyawan ada 10, Di 10. 11 sama yang ini untuk polo ya, Iya. sama untuk kosong sama itu jadi 12 orang. Iya. Kalau Ibu kan tadi sudah bermitra Pak dengan KKS Pak. Nah ini kira-kira Pak, karena gini Pak, manfaat dari menjadi anggota KKS kan kira-kira gimana nih Pak? Merasakan juga nggak ketika Ibu menjadi anggota? Otomatis merasakan. Oh, tahu ya Pak. Kan ibu udah lama. Udah lama, iya, tahun Saya 2005. Saya kemarin udah bicara, Bu, Iya. bagaimana saya ingin jadi anggota KKS. koperasi juga. Iya. Silakan aja kalau mau. Oh, iya. Dan ditawarin gitu ya. Iya. Saya sendiri menawarkan gitu kan. Berarti sudah merasakan manfaatnya ya Pak ya? Iya. Iya. Harapannya nih Bapak,
sudah merasa manfaatnya, dan untuk suami dari Ibu Komisi juga harapannya Bapak menjadi anggota KKS sehingga Bapak bisa meningkatkan usahanya kembali, di mana kan tadi Bapak sampaikan bahwa manajemennya ini berbeda. Nah, tentunya harapannya juga berkembangnya ini nanti lebih pesat lagi karena ada bantuan juga dari KKS seperti itu. Tapi Bapak juga harus menjadi anggota terlebih dahulu. Silakan Pak Gus menyampaikan kepada penonton UKM Aufi supaya juga menjadi contoh bahwa calon anggota koperasi itu nantinya akan menjadi anggota koperasi yang produktif. Silakan Pak Agus. Ya, harapan saya ke depan sih ingin bergabung dengan KKS ya. Ya, Bapak, terima KKS kasih. karena saya sudah merasakan manfaat karena itu saya dari berubah. Jadi ya yang harapan saya ke depan sih ingin memperbesar usaha, mengembangkan usaha. Jadi tidak hanya seperti ini. Dan mungkin kalau dengan adanya ikut KKS bisa membantu memperbesar usaha saya. Sahabat terkasih, itulah kunjungan kami tim UKM Aufi yang dikawal langsung oleh komandannya KKS Mbak Mening ke rumah-rumah produktif yang kali ini Pak Agus akan segera menjadi anggota KKS. Terima kasih Mbak Mening atas dukungannya dan kesempatannya untuk kami didampingi terus. Pak Agus, terima kasih, sukses Pak Agus. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak, semakin sukses.